Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang akan kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu, yaitu yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, ternyata tidak ada yang abadi di dunia ini. Hal yang melekat di dalam diri kita, bahkan tubuh kita ini, daging kita ini akan merosot. Daging kita ini atau tubuh kita ini akan semakin melemah. Yang dahulunya mungkin kita kuat, lama-kelamaan semakin banyaknya usia kita akan semakin lemah. Penyakit akan semakin menggerogoti dan membuat kita, badan kita yang dahulunya berjalan gesit, cepat, tetapi lama-kelamaan semakin bertambahnya usia, kita semakin lambat berjalan. Dulunya penglihatan kita tajam, sekarang semakin rabun. Dulunya pendengaran kita sangat tajam untuk mendengarkan hal yang kecil, suara yang kecil pun kita sangat tajam. Tetapi lama-kelamaan seiring banyaknya usia yang Tuhan berikan kepada kita, pendengaran pun semakin berkurang. Segala kekuatan dan yang melekat di dalam diri kita bisa berkurang dan merosot. Tetapi di dalam hati kita atau batiniah kita harusnya tidak merosot Bapak Ibu. Itulah yang disampaikan oleh Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 16 ini ketika Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus. Dikatakan di sana, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Artinya tubuh kita ini, pendengaran kita, pengecapan kita, penglihatan kita bisa semakin berkurang, tetapi batiniah kita tidak boleh berkurang. Mengapa Bapak Ibu? Karena saat ini Tuhan mau katakan kepada kita dan terkhusus juga melalui jemaat di Korintus, bukan kemuliaan orang Kristus yang harus dicari, melainkan kemuliaan dan kehormatan Allah. Bukan orang-orang Korintus atau bahkan jemaat di Korintus yang harus semakin termulia dari hari ke hari, tetapi Allah. Demikian juga hidup kita Bapak Ibu. Harusnya kita semakin tua, semakin Tuhan berikan umur yang panjang kepada kita, harusnya Tuhan yang dimuliakan dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan saat ini Bapak Ibu. Semakin Tuhan berikan kita usia yang banyak begitu. Usia bertambah-tambah Tuhan berikan kita usia. Pertanyaan dan perenungannya adalah, apakah pencarian kita semakin besar kepada kemuliaan Tuhan atau malah kita semakin mencari kemuliaan kita? Dengan artian, lebih banyakkah dalam kehidupan kita sampai saat ini kehendak Tuhan yang kita lakukan atau ego kita yang selalu kita mainkan dalam setiap peranan kehidupan kita? Atau hanya diri kita saja yang paling kita utamakan, tetapi kehendak Kristus kita abaikan? Ego kitakah yang selalu berbicara atau suara Tuhan yang berbicara? Maka firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, semakin Tuhan berikan kita umur yang panjang, harusnya semakin berhikmat di dalam Tuhan. Harusnya semakin kuat di dalam Tuhan. Bukan cengeng, bukan cepat-cepat menyalahkan situasi atau keadaan atau bahkan Tuhan. Jikalau masalah menimpa hidupmu, tubuh kita bisa semakin melemah, tetapi semangat dan iman kita, batinnya kita tidak boleh lemah Bapak Ibu. Maka terkadang Bapak Ibu, kedewasaan dan kebijaksanaan tidak ditentukan seberapa banyaknya usia kita, tetapi kedewasaan iman kita. Jikalau seorang yang lebih muda secara fisik atau secara umur dia masih muda, tetapi kedewasaan imannya melebihi orang yang telah 80-90. Itu lebih berarti daripada umur kita sangat panjang, tetapi atau umur kita sangat tinggi sekali, tetapi perilaku dan cara pandang, cara berpikir kita masih seperti anak remaja. Maka saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, Tuhan mau katakan seiring dengan pertambahan usia kita, Tuhan mau katakan semakin kita berhikmat di dalam Dia Bapak Ibu, semakin berhikmat di dalam penyertaan Tuhan Bapak Ibu, maka
Apapun yang saat ini terjadi di dalam hidupmu, utamakan pengucapan syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, entah itu penderitaan, entah itu pergumulan hidup Bapak Ibu, terus mengucap syukur di dalam hidupmu. Sebab pengucapan syukur itu membuat kita menyadari saya tidak dapat melakukan apa-apa, tetapi saya tahu, saya mengucap syukur dan saya mengimani Tuhan akan menolong. Di sanalah letak keimanan seseorang yang telah menjadi dewasa. Bapak Ibu saudara-saudariku, demikian juga yang dialami oleh Paulus. Dia tidak kecewa, dia tidak sakit hati, sekalipun jikalau dia banyak yang menolak pemberitaannya atau bahkan mempertanyakan pengajarannya. Dia nggak tawar hati, dia nggak kecewa. Jadi saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, keimanan kita juga dapat dilihat apakah kita akhir-akhir ini mudah kecewa, mudah putus asa, atau mudah sakit hati. Jangan-jangan Bapak Ibu dengan mudah kecewa, dengan mudahnya tawar hati, atau dengan mudahnya sakit hati, jangan-jangan kita lebih fokus kepada ego kita dan perasaan kita saja, tetapi kita lupa kepada perasaan Allah dalam kehidupan kita. Maka jangan cepat-cepat sakit hati atau tawar hati Bapak Ibu, sekalipun hal-hal yang terjadi dalam hidupmu mungkin membuat kamu merasa tidak adil. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudariku, manusia batiniah dibaharui dari sehari ke sehari. Ini juga berhubungan dapat kita nanti bandingkan dalam Roma 12 ayat 12. Jadi manusia batiniah kita dirubah atau dari sehari ke sehari, artinya di usia kita yang saat ini harusnya atau kemarin atau tahun lalu harus berbeda cara pandang kita di tahun ini. Jikalau dulunya kita mudah dengan kecewa, tetapi saat ini semakin bertambahnya usia yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus semakin tetap dikuatkan Bapak Ibu. Tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah atau putus asa menjalani kehidupan ini. Maka jikalau Tuhan masih berikan kita kesempatan hidup, hendaknya cara pandang, cara berpikir, hikmat dan kebijaksanaan dan iman kita harus semakin kokoh, kuat, dan tangguh menjalani kehidupan ini. Tetap semangat, tetap kuat, seberat apapun tantangan dan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, itu untuk menguji dan memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku, tetaplah bersemangat, tetaplah kuat di dalam penyertaan Kristus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami dengan firman-Mu. Sekalipun manusia lahiriah kami merosot, tetapi manusia batiniah kami harus dibaharui dari sehari ke sehari Tuhan. Kami dikuatkan dengan firman Tuhan. Biarlah iman kami tetap kuat. Tetap Tuhan kami andalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Sebesar dan seberat apapun Tuhan pergumulan kami saat ini, Tuhan tolonglah kami. Biarlah iman kami semakin dewasa, iman kami semakin kuat. Kami tidak mudah cengeng. Iman kami bukan iman yang menjadi alasan kami, tetapi iman kami semakin kuat bertumbuh di dalam Kristus, sebab kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Ini kami Tuhan, Engkau urapi kami, Engkau berkati kami dari hati ke hati kami. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.